Anda sudah punya masterpiece, produk, layanan, atau solusi yang siap Anda dorong masuk melewati tahapan-tahapan penaklukan pasar. Tapi tunggu dulu, pastikan Anda lakukan secara berani dan indah. Seperti saat Al-Fatih memerintahkan pasukannya menaikkan kapal-kapal perangnya ke atas Bukit Galata untuk menaklukkan Konstantinopel. Tanpa keberanian dan keindahan itu, masterpiece Anda bisa jadi gagal di pasar. Apa sih yang dimaksud dengan berani dan indah? Bagaimana caranya? Yuk kita simak jawabannya di video berikut ini. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Sudah 3 hari ini saya pergi pulang kantor dan jemput istri di kantornya gratis. Begitu kata teman saya yang bersemangat ketika menceritakan promo Uber. Di waktu berikutnya, kawan lainnya menceritakan hal yang mirip. Gila, hari ini gua muter-muter naik Gojek cuma bayar Rp10.000, katanya. Cerita rekan saya yang lain juga nggak kalah seru. Lagi ada promo Grab Bike nih, kemana-mana cuma bayar Rp5.000. Wah, saya geleng-geleng kepala. Kok bisa ya Uber, Gojek, dan Grab Bike mensubsidi sebegitu banyak pelanggannya? Apa mereka nggak rugi? Ya jelas rugi lah, setidaknya untuk saat itu. Setiap hari mereka harus mengeluarkan uang sampai miliaran rupiah untuk mensubsidi para pelanggannya agar bisa menikmati layanan transportasi mereka. Tapi hal itu tetap mereka lakukan, karena memang mereka sedang menciptakan buzz, getok tular, dan trending topik. Sebagai pemain baru yang memperkenalkan aturan main baru pada industri yang sudah eksis puluhan tahun, mereka memang perlu membuat semua orang mengenal masterpiece yang mereka tawarkan. Selain itu, untuk meyakinkan para early majority, nggak ada cara yang lebih ampuh kecuali menyebarkan testimoni positif dari para early adopter. Para pemain itu harus bisa menarik early adopter sebanyak mungkin. Dan pada saat yang sama, harus bisa memuaskan mereka agar mau menceritakan pengalaman positifnya secara sukarela kepada orang lain. Untuk itu, nggak ada cara lain yang lebih efektif kecuali mensubsidi biaya transportasi. Ketika seorang teman menceritakan kenyamanan Uber sambil kemudian menawarkan saya voucher Uber senilai Rp75.000, saya langsung tertarik. Nggak lama kemudian, saya mulai menggunakan layanan Uber. Ketika saya berkesempatan untuk menjajal layanan Uber yang sesungguhnya langsung di kota kelahirannya, yaitu San Francisco, saya semakin terpukau dan langsung jatuh cinta. Sebagai bukti cinta, saya pun meminta manajer umum di kantor untuk menghentikan kerjasama transportasi dengan perusahaan taksi terbesar di Indonesia pada saat itu, dan menggantinya dengan layanan Uber. Gak terasa ya, layanan Uber sudah membuat saya terkesan sedemikian rupa, sehingga dalam workshop ataupun seminar bisnis saya selalu menceritakan tentang hebatnya Uber, termasuk di dalam video ini. Tanpa disadari, saya telah menjadi agen penjualan Uber tanpa bayaran sedikit pun. Sebetulnya Uber, Gojek, atau Grab Bike bisa saja memasang iklan di televisi, koran, atau majalah terkemuka. Atau bisa juga masang iklan display di internet. Semua itu memerlukan biaya miliaran rupiah. Jumlahnya mungkin sama dengan besar subsidi yang mereka berikan kepada para pelanggan. Tapi langkah itu tidak dilakukan, karena mereka tahu semua iklan hanya sebatas janji dan penawaran, nggak lebih. Apalagi para early majority itu nggak percaya pada iklan. Mereka hanya percaya pada testimoni dan review dari orang-orang yang pernah menikmati layanan atau produk yang ditawarkan. Hal itu terjadi karena pada dasarnya sebagai konsumen kita itu cenderung merasa nggak nyaman dengan sesuatu yang baru dan nggak mau ambil risiko. Ketika Uber menawarkan aturan main baru beserta masterpiece-nya, pada awalnya orang akan sangsi. Sebab penawaran yang diberikan belum terbukti bisa lebih baik dari pelayanan yang sudah biasa mereka rasakan selama ini. Selain ada risiko kecewa, mereka juga harus menanggung risiko finansial. Karena itulah pasar cenderung memilih produk atau layanan yang sudah pasti-pasti aja. Dan oleh sebab itu juga, Uber harus mampu memberikan penawaran yang mereka tidak mungkin tolak. Layanan transportasi gratis. Dengan hilangnya risiko finansial, maka pasar akan mulai menjajal layanan Uber. Proses instalasi aplikasi Uber juga dibuat gampang. Karena teman Anda dengan senang hati akan membantu Anda untuk melakukannya. Dengan begitu, mereka akan memperoleh voucher senilai Rp75.000 dari Uber. Layanannya pun juga praktis. Yang Anda lakukan hanyalah cukup menekan satu tombol di handphone Anda aja. Kalau Anda menyuguhkan tawaran sebagaimana yang diberikan Uber, Anda bisa mendapatkan early adopter yang banyak. Mereka mau untuk segera mencoba produk atau layanan Anda. Pada saat mereka mulai menggunakan produk atau layanan Anda itu, maka pada saat itulah terjadi moment of truth. Pastikan bahwa Anda bisa menciptakan moment of truth yang paling indah.
Ini penting dilakukan, supaya mereka dengan sukarela nanti mau menceritakan pengalaman menakjubkannya itu kepada orang lain. Kesimpulannya, agar produk atau layanan masterpiece yang sudah berhasil Anda ciptakan bisa diterima oleh pasar secara luas, maka Anda harus memperkenalkannya dengan cara yang berani. Cara yang bisa membuat pasar takjub, sehingga mereka tidak mungkin menolak untuk mencobanya. Juga dengan cara yang paling indah, sehingga mereka terkesan dan mau merekomendasikan produk atau layanan Anda itu kepada teman-temannya. Jadi, berani di sini artinya jangan tanggung-tanggung, jangan takut-takut, dan juga jangan pelit. Kerahkan semua daya upaya Anda. Beranikan diri Anda melakukan hal-hal besar yang orang lain bilang nggak mungkin. Semakin mereka bilang nggak mungkin, sementara Anda tetap melakukannya, maka semakin besar calon konsumen akan menoleh dan merasa penasaran untuk mencoba produk atau layanan Anda. Sedangkan indah dimaknai sebagai suguhan yang membuat para pelanggan memperoleh pengalaman yang mengesankan ketika pertama kali menggunakan layanan atau produk Anda. Sehingga mereka langsung jatuh cinta. Ingat ya, nggak ada kesempatan kedua untuk membuat impresi pertama. Oleh karena itu, buatlah sensasi seunik mungkin dan sajikan sebuah pengalaman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sebuah sensasi yang hanya dengan Anda mereka bisa menikmatinya. Jika Anda gagal melakukan semua itu, maka Anda akan kesulitan masuk ke pasar yang Anda tuju. Ada banyak kemungkinan sebagai penyebabnya. Bisa jadi karena mungkin Anda sendiri masih kurang pede ya dengan produk atau layanan yang Anda buat. Akibatnya Anda jadi malu-malu memperkenalkannya pada pasar. Mungkin juga karena Anda nggak terlalu serius mengelola pengalaman para pengguna. Mungkin juga karena infrastruktur yang Anda miliki belum terbuat atau terbangun dengan baik. Jadi, sehebat apapun masterpiece yang Anda ciptakan, pasar utama akan tetap sulit ditembus kalau tidak didukung keberanian dan keindahan. Masterpiece Anda akan mati sebelum berkembang. Ia akan menghilang sebelum bisa membuat perbedaan yang nyata. Baik untuk pasar yang Anda tuju maupun untuk isi dompet Anda. Kesadaran terhadap pentingnya menarik perhatian pasar dan membuat mereka jatuh cinta akan membuat kita bergumam. Kalau begitu, saya harus membuat masterpiece saya sebagai produk atau layanan yang paling sempurna. Atau, saya harus memastikan nih bahwa apa yang saya sajikan merupakan yang terbaik bagi pasar. Pasar di sini bisa berarti manajemen di perusahaan Anda, bisa jadi klien corporate Anda, ataupun publik secara luas ya. Anda tentu nggak ingin dong meluncurkan produk yang setengah matang, karena itu bisa jadi petaka untuk Anda. Pelanggan akan kecewa, dan itu berarti Anda harus siap mengucapkan selamat tinggal pada impian Anda untuk mendapatkan promosi jabatan, tarif yang tinggi, ataupun menguasai pasar. Maka dari itulah kemudian banyak orang yang menunda meluncurkan masterpiece-nya dan terus berkutat membuat produk atau layanannya selengkap dan sesempurna mungkin. Lagi pula, bukankah kita nggak punya kesempatan kedua untuk menciptakan impresi pertama? Namun teman-teman, ternyata menunggu sampai mampu menghasilkan produk yang paling sempurna itu justru malah bisa jadi masalah. Sebab, jangan-jangan pemain lain keburu mengambil celah pasar yang Anda sudah bidik. Apalagi kalau ide Anda itu dengan mudah dicontek pemain lain. Ingat ya, Anda bukan satu-satunya orang yang berjuang untuk rise above the crowd loh. Anda bisa saja dilangkahi pemain lain yang kemudian menguasai pasar. Jika hal itu sampai terjadi, maka Anda akan kehilangan kesempatan untuk menjadi first mover. Bahkan, bisa jadi pasar justru akan memberi Anda cap sebagai pengekor, bukan inovator. Sekarang kita lihat skenario lain deh. Katakanlah pada akhirnya Anda berhasil menciptakan produk sempurna setelah melewati proses yang panjang. Kesempurnaan produk itu mampu membuat Anda percaya diri untuk meluncurkannya ke pasar. Pertanyaannya, apakah pasar juga akan menganggap produk Anda sebagai sesuatu yang istimewa? Selebihnya, adakah jaminan bahwa pasar akan merespon positif produk atau layanan Anda tersebut? Jawabannya jelas, nggak ada jaminannya. Apa yang kita anggap sempurna bisa jadi nggak dilirik oleh pasar. Produk atau layanan yang kita anggap sempurna itu tetap saja bisa nggak laku. Jika kita meluncurkan produk setengah matang, ada peluang kita gagal meyakinkan pasar. Jika kita meluncurkan produk yang dianggap sempurna, juga nggak ada jaminan itu berhasil. Sedangkan jika kita terus berusaha menyempurnakan produk dan menunda peluncurannya, ada resiko pasar kita dicuri oleh pemain lainnya. Nah loh, jadi apa dong yang harus kita lakukan? Anda perlu menggunakan pendekatan Customer Development, sebuah proses yang menjadi jantung dari gerakan Lean Startup yang digagas oleh Steve Blank, seorang serial entrepreneur dan bisnis profesor di Stanford University. Customer Development pada dasarnya merupakan proses menemukan kecocokan antara produk dengan pasar dengan cara menguji asumsi-asumsi kita tentang apa yang dibutuhkan pelanggan dan bagaimana kita berusaha memenuhi kebutuhan tersebut.
Ketika meluncurkan masterpiece ke pasar, Anda harus sudah percaya diri dan yakin. Pasar akan meresponnya dengan positif. Keyakinan seperti itu harus kuat, supaya kemudian Anda bisa melakukan aksi yang benar-benar berani, indah, dan nggak tanggung-tanggung. Keyakinan itu nggak boleh hanya berdasarkan gut feeling atau intuisi aja, melainkan harus berdasarkan bukti faktual di lapangan. Untuk bisa menemukan bukti-bukti faktual di lapangan, terlebih dahulu Anda perlu menguji asumsi-asumsi Anda sendiri yang terkait dengan pelanggan dan produk Anda di lapangan. Mulailah dengan bertanya kepada prospek Anda. Apakah benar pain dan gain, ya, rasa sakit, masalah mereka itu benar-benar bisa Anda sasar dengan baik menggunakan produk Anda? Benarkah itu sesuatu yang mereka sedang cari solusinya? Ya, benarkah solusi Anda tuh benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya mereka? Nah, selain bicara dengan prospek, Anda temui juga orang-orang yang nanti akan terlibat dalam solusi yang Anda akan sajikan itu. Mereka bisa jadi rekanan, supplier, distributor, pemodal, departemen lain, pembuat kebijakan, juga mungkin anggota tim Anda sendiri. Sejauh mana sih mereka bersedia dan sanggup mendukung Anda untuk menghadirkan inovasi produk atau layanan Anda pada pelanggan? Sadari bahwa tanpa peran optimal mereka, maka produk atau layanan Anda kan juga nggak akan bisa jadi masterpiece, kan? Nah, semua proses pengujian asumsi tersebut perlu dilakukan untuk mengukur 3 unsur yang harus terkandung di dalam masterpiece Anda. Ketiga unsur itu masing-masing adalah desirability, yang artinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Feasibility artinya secara teknis Anda bisa melakukannya. Dan viability artinya secara finansial bisa terpenuhi atau secara bisnis menguntungkan Anda. Apabila pada proses pengujian tersebut ditemukan adanya beberapa asumsi yang salah dan dapat berakibat ketiga unsur tadi nggak terpenuhi dengan baik, maka segeralah kembali ke meja gambar Anda. Desain ulang penawaran Anda. Kemudian uji kembali. Tempuh tahap-tahap seperti itu sampai Anda akhirnya yakin sepenuhnya bahwa secara faktual masterpiece Anda telah memenuhi ketiga unsur tadi dengan baik. Untuk menguji asumsi-asumsi Anda itu, maka buatlah produk layak minimum atau minimum viable product, disingkat MVP. Sebuah produk dasar yang hanya memiliki beberapa fitur kunci saja. Fitur kunci tersebut Anda yakini cukup untuk bisa memuaskan kebutuhan sekelompok pelanggan di pasar yang sudah Anda pilih. Selain itu, Anda juga sudah yakin Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa menyajikan fitur-fitur dasar tadi dengan sebaik-baiknya. Maka luncurkan MVP Anda secara terbatas pada kelompok pelanggan yang masuk ke dalam kategori inovator, yaitu orang-orang yang siap menanggung risiko ketika mencoba produk baru. Mereka sangat maaf jika menemukan masalah pada produk baru tersebut dan senang memberikan feedback. Oh ya, jangan lupa, untuk menikmati MVP Anda, mereka harus bayar loh ya. Kecuali kalau customer Anda itu adalah atasan Anda sendiri ya, jadi kasih aja gratis. Tujuan dari memperkenalkan MVP itu bukannya untuk mencari uang loh ya, melainkan untuk belajar, sekaligus memvalidasi anggapan Anda terhadap nilai dari produk masterpiece yang sudah Anda ciptakan. Anda perlu tahu, apakah para pengguna merasa bahwa harga yang ditetapkan sepadan dengan nilai yang mereka dapatkan? Apakah mereka nantinya akan membeli ulang? Dan apakah Anda bisa menjual produk ini dalam jumlah yang banyak? Disinilah Anda bisa melakukan validasi. Apakah sudah tercipta kecocokan antara produk dengan pasar? Atau sebutannya product market fit. Jika ternyata belum, maka lakukan kembali perbaikan. Terus sampai kemudian Anda memiliki MVP yang paling sesuai dan bisa menjawab kebutuhan dan kesediaan pasar dalam membayarnya. Lakukan semua proses di atas dengan cepat dalam kurun waktu kurang lebih 3-6 bulan saja. Kecepatan dan efisiensi proses di atas itu sangat penting ya, supaya Anda bisa terhindar dari risiko mengeluarkan biaya pengembangan produk yang tinggi dan biaya kesalahan yang mahal jika Anda sudah terlanjur membuat produk yang ternyata nggak diminati pasar. Selain itu, apabila proses tersebut ditempuh dengan cepat, berarti Anda memiliki peluang untuk bisa masuk ke pasar sebagai first mover dengan segala keuntungannya. Pada saat MVP Anda telah tervalidasi secara faktual di pasar, berarti Anda sudah siap meluncurkan masterpiece Anda ke pasar utama dengan penuh keberanian dan percaya diri. Nggak diragukan lagi, masterpiece Anda berpeluang berhasil di pasar. Nah, pada tahap berikutnya, Anda dapat menambah fitur-fitur tambahan sesuai informasi dan feedback yang diberikan pelanggan dan juga sesuai dengan dana yang semakin banyak yang Anda miliki. Ketika Steve Jobs meluncurkan iPhone pada tanggal 9 Januari 2007, saat itu iPhone memiliki fitur yang masih sangat terbatas pada telepon, web browser, dan juga music player. Bahkan saat itu iPhone hanya bisa menggunakan jaringan 2G. Padahal teknologi 3G sebetulnya sudah tersedia luas. iPhone juga terbatas hanya bisa menggunakan operator seluler AT&T di Amerika.
iPhone versi perdana itu tidak dilengkapi dengan fitur GPS, video player, games, dan miliaran aplikasi seperti yang kita kenal sekarang. Semua fitur itu baru ditambahkan oleh Apple pada versi-versi selanjutnya, baik melalui software update maupun hardware iPhone generasi selanjutnya. Saya yakin visi Steve Jobs terhadap iPhone itu jauh lebih hebat dibandingkan produk yang diluncurkannya pada saat itu. Namun dia nggak ingin gegabah. Dia perlu memastikan produk market fit-nya terlebih dahulu. Dan setelah menerima feedback dari pelanggan-pelanggan awalnya, barulah Steve melakukan ekspansi dengan menambahkan fitur-fitur baru, juga melebarkan pasar, serta rekanan operator seluler. Semua itu dilakukan setelah iPhone sudah memiliki pijakan yang kuat di pasar. Nah, setelah Anda sudah yakin nih bahwa pasar akan menerima produk Anda dengan baik, nah bolehlah saatnya Anda kemudian fokus memperkenalkan masterpiece Anda itu kepada para early adopter. Usahakan dan pastikan mereka bukan hanya sekedar mau mencoba, tapi mau menceritakan pengalaman positifnya tentang masterpiece Anda kepada sebanyak mungkin orang. Caranya, be bold and beautiful. Beranilah dan indah. Oke, seperti apa teknisnya? Itu nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Ketika bicara tentang gebrakan inovasi perusahaan, yang terbayang di pikiran kita adalah tokoh-tokoh karismatik seperti Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk. Mereka adalah sang founder atau CEO perusahaan. Citra itu misleading, mengecoh. Karena realitanya, kerap kali gebrakan inovasi yang berhasil menyelamatkan perusahaan dari kehancuran justru datang dari karyawan yang ada di level madya. Siapa menurut Anda yang menghidupkan inovasi di Ford Motor Company di masa ketika brand legendaris itu mulai kehilangan taringnya di pasar? Siapa yang menyelamatkan Xbox dari gempuran Sony PlayStation? Siapa yang memungkinkan Apple melakukan corporate turnaround yang fantastis itu? Jawabannya bukan sang founder atau CEO. Ini adalah kisah bagaimana mereka yang ada di tengah justru hadir sebagai pahlawan perusahaan. Ini adalah kisah Anda. Pada awal tahun 1960-an, Ford Motor Company mengalami penurunan penjualan yang signifikan, dikarenakan adanya beberapa produk mereka yang gagal di pasaran. Dan di saat yang sama, produk saingan dari GM dan Chrysler semakin populer di mata para pelanggan saat itu. Sang CEO, Henry Ford II, yang merupakan cucu tertua dari Henry Ford sang pendiri, sudah mulai putus asa mencari cara untuk membalikkan keadaan. Perilaku belanja masyarakat Amerika Serikat saat itu tengah berubah seiring dengan bertambahnya usia baby boomer, generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, generasi muda lebih penting bagi bisnis Amerika daripada orang tua mereka. Boomer memiliki banyak pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk barang-barang seperti mobil, pakaian, dan rumah. Tapi nggak seperti orang tua mereka yang terbiasa hidup hemat karena telah melalui masa The Great Depression dan Perang Dunia Kedua. Generasi baru ini bersedia membeli barang mahal selama memiliki keunikan. Bicara kendaraan, mereka menginginkan mobil yang lebih sporty dan seksi. Mobil yang mengutamakan kecepatan dan performa daripada kenyamanan dan keandalan. Para eksekutif Ford, termasuk Lee Iacocca yang saat itu menjabat sebagai General Manager, meyakini bahwa mobil sport merupakan jawaban atas kondisi penjualan yang terus menurun. Ford perlu merebranding dirinya sebagai kendaraan yang kekinian, yang sesuai dengan aspirasi generasi saat itu, bukan kendaraan generasi bapak mereka terdahulu. Sayangnya, Ford nggak punya mobil sport dalam portfolionya, dan nggak ada rencana sama sekali untuk membuat mobil sport. Maka Lee mengajukan proposal pada Henry Ford II untuk membeli Ferrari, perusahaan produsen mobil sport asal Italia yang saat itu tengah mengalami kesulitan keuangan. Awalnya, manajemen Ford menolak gagasan Lee mentah-mentah. Ferrari nggak ada apa-apanya dibandingkan Ford. Begitu pandangan mereka. Jumlah mobil yang diproduksi Ferrari selama 1 tahun sama dengan penjualan mobil Ford selama 1 hari. Bahkan jika Anda nonton film Ford vs Ferrari besutan James Mangold yang dirilis tahun 2019 lalu, Leo Beebe, tangan kanan Henry Ford II, mengejek Ferrari dengan mengatakan bahwa Ford menghabiskan uang untuk toilet paper lebih banyak dibandingkan total output yang dibuat oleh Ferrari. Lee Iacocca nggak menyerah. Dia berargumen, Ferrari lah, bukan Ford, yang akan menjadi produsen mobil terbaik di dunia. Bukan karena Ferrari menjual mobil paling banyak, melainkan karena arti yang dihadirkan oleh sebuah mobil Ferrari.
Ferrari berarti kemenangan, victory. Seperti yang mereka buktikan berkali-kali dalam lomba balap mobil paling bergengsi di dunia, The 24 Hours of Le Mans. Henry Ford kedua akhirnya menyetujui proposal Lee untuk mengakuisisi Ferrari. Maka pada musim semi tahun 1963, negosiasi alot antara delegasi Ford dan Ferrari pun berlangsung selama berbulan-bulan. Namun saat di mana kesepakatan tampaknya sudah mulai dekat, Enzo Ferrari justru memutuskan untuk mundur. Alasannya, dia akan kehilangan kontrol penuh atas keputusan terkait tim balap Ferrari jika dia menandatangani kontraknya. Bahkan rumornya Enzo tersinggung dengan penawaran Ford hingga kemudian mengusir tim eksekutif Ford hingga menghina Henry Ford kedua secara pribadi. Kejadian itu memicu kemarahan Henry Ford kedua yang kemudian memutuskan untuk mengorbankan genderang perang melawan Ferrari. Targetnya, mempermalukan Ferrari di The 24 Hours of Le Mans. Tugas membangun mobil balap yang digadang akan menjadi Ferrari killer diberikan ke Ford's Advanced Vehicle Groups di Inggris. Hasilnya adalah Ford GT40, yang walaupun mampu bergerak dengan sangat cepat, mobil itu sangat nggak stabil dan tidak bisa diandalkan. Ford kemudian memutuskan untuk meminta bantuan ke desainer mobil legendaris Carroll Shelby untuk menjadi konsultan atas produksi mobil balap Ford dan menjalankan operasi balapan. Shelby adalah satu-satunya pembalap Amerika yang pernah menang di Le Mans. Shelby kemudian minta tolong pada sahabatnya, seorang spesialis teknik bernama Ken Miles untuk mendesain ulang GT40. Awalnya Miles enggan terlibat dalam proyek ambisius itu. Menurut Miles, seperti yang digambarkan dalam film Ford vs Ferrari, birokrasi yang ada di Ford tidak akan mungkin mengizinkan Shelby untuk membuat mobil seperti yang ia inginkan. Terlalu banyak kepentingan. Mereka bukan orang yang berani ngambil risiko. Tidak seperti kamu, kata Miles kepada Shelby. Kamu berbeda dari mereka. Mereka tidak suka yang berbeda. Dan benar, kompleksitas birokrasi dan tarik-menarik kepentingan dalam tubuh Ford membuat tim gak bisa mencapai kinerja terbaik mereka. Ford kalah dari Ferrari di Le Mans selama 2 tahun berturut-turut, tahun 1964 dan 1965. Henry Ford kedua marah besar. Setelah dana jutaan dolar yang ia gelontorkan, Ford tetap tidak bisa menggoyang kedikdayaan Ferrari di arena balap Le Mans. Henry Ford kemudian mengambil keputusan besar yang mengubah segalanya. Dia memberikan kepercayaan penuh pada Shelby dan timnya untuk mengelola tim balap. Tidak ada lagi birokrasi. Shelby langsung melapor kepada Ford. Shelby pun bergerak dengan cepat. Maka dari tangan dingin Ken Miles bersama timnya, lahirlah GT40 Mark II, modifikasi terupdate dari mobil balap Ford GT40. Dan dengan mobil itu, Ford tidak hanya mengalahkan Ferrari di Le Mans pada tahun 1966, tapi juga mempermalukan kuda-kuda Italia itu. Sementara tidak ada satupun mobil balap Ferrari yang menyelesaikan balapan, 3 mobil Ford GT40 Mark II merebut tempat pertama, kedua, dan ketiga. Dan selama 3 tahun berikutnya, pada Le Mans tahun 1967, 68, dan 69, Ford memenangkan lomba balap yang paling berbahaya dan sekaligus bergengsi itu. Ford mengalahkan Ferrari bukan karena kehebatan dan visi besar sang founder atau CEO, melainkan karena Ford memiliki manajer madya yang berani berpikir liar dan tidak takut mengungkapkan pendapatnya pada pimpinan. Walaupun orang kanan kirinya lebih banyak yang cari aman dan memilih jadi yes man. Lee Iacocca bersama rekan-rekannya di manajemen madya mampu menggerakkan sebuah inisiatif yang radikal dan inovatif, serta memperjuangkannya hingga benar-benar berhasil. Di tengah pesimisme orang-orang di sekitarnya yang menganggap inisiatifnya mustahil tercapai. Manajemen madya memiliki posisi yang unik. Mereka berada di tengah antara pengarah strategik dan pekerja operasional. Riset menyebutkan bahwa manajemen madya merupakan posisi yang memiliki tingkat stres paling tinggi. Jelas nggak mudah ya jadi jembatan antara pimpinan puncak yang berpikirnya ke langit dengan pekerja lapangan yang setiap hari bergumul dengan masalah karena realita tidak pernah seindah rencana. Seringkali manajemen madya berakhir jadi sasaran tembak atau malah terabaikan sama sekali. Padahal mereka seharusnya dilihat sebagai sumber daya kunci yang harus dikembangkan. Begitu menurut Paul Osterman, Professor of Human Resources and Management di MIT Sloan School of Management. Kajian demi kajian menunjukkan bahwa ketika perusahaan mampu memberdayakan manajemen madya ini dengan baik, maka keajaiban demi keajaiban akan muncul di perusahaan. Kisah Ford versus Ferrari adalah contoh nyatanya. Brian Elliott, Executive Lead of the Future Forum, dalam tulisannya di Harvard Business Review bulan Mei 2021 berjudul It's Time to Free the Middle Manager, mengatakan bahwa peran tradisional seorang manajer madya, yaitu memantau kinerja tim, mengoptimalkan produktivitas individu, dan lain sebagainya, menjadi semakin tidak diperlukan dengan hadirnya teknologi digital yang memungkinkan arus informasi bergerak lebih bebas dan demokratis.
Kini para manajer dapat fokus pada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar menyalurkan informasi, yaitu membangun tim dan menghubungkan orang-orang yang merupakan darah kehidupan sebuah organisasi. Ford bukanlah satu-satunya perusahaan yang memiliki manajemen media yang mampu hadir sebagai penyelamat perusahaan. Mereka ada di mana-mana. Hanya saja mereka tidak terlalu terlihat, tertutupi oleh harisma para founder dan CEO-nya. Tapi percaya atau tidak, lebih sering mereka inilah justru para karyawan di level media yang hadir sebagai pahlawan di perusahaan. Alex Kipman, seorang technical fellow di Microsoft, berkontribusi besar atas kemampuan Xbox bertahan di tengah gempuran Sony PlayStation. Kipman menciptakan Kinect, sebuah alat sensor gerak yang memungkinkan pemain dapat berinteraksi dengan permainan menggunakan tubuhnya sendiri tanpa bantuan controller. Saat peluncurannya di tahun 2010, Kinect terjual 8 juta unit hanya dalam 60 hari saja, membuatnya mendapatkan penghargaan Guinness World Record sebagai the fastest selling consumer electronics device. Walaupun produksi Kinect dihentikan pada tahun 2017 karena isu privacy, namun teknologi yang dikembangkan Kipman dan tim di Kinect kini mentenagai berbagai produk revolusioner milik Microsoft, termasuk HoloLens yang kita gunakan untuk masuk ke dalam metaverse. Ketika Steve Jobs kembali ke Apple di tahun 1997, Jonathan Ive atau yang lebih dikenal dengan Jony Ive, seorang industrial design engineer yang bekerja di Apple, diangkat menjadi Vice President of Industrial Design. Sejak itu lahirlah produk-produk ikonik Apple seperti iMac warna-warni, iPod, iPhone, dan juga iPad. Turnaround perusahaan Apple yang hampir bangkrut itu menjadi perusahaan paling bernilai di muka bumi gak akan terjadi tanpa kontribusi Jony di masa-masa kritis itu. Jony telah membuat visi teknologi yang dimiliki Steve Jobs menjadi sesuatu yang indah. Tidak bisa dipungkiri, Jony telah menjadikan Apple seperti Apple sekarang ini. Tanpa campur tangannya, produk-produk Apple tidak akan sesimpel, seintuitif, dan seindah saat ini. Ketiga orang yang saya ceritakan kisahnya di video ini, Lee Iacocca, Alex Kipman, dan Jony Ive, bukanlah CEO apalagi founder. Mereka adalah karyawan di level media. Mereka diberdayakan sepenuhnya oleh perusahaan. Dan sebagai imbalannya, mereka hadirkan keajaiban. Maka jika Anda adalah pimpinan perusahaan, pastikan Anda berikan ruang yang luas untuk orang-orang terbaik Anda untuk berkarya, untuk membuat perbedaan. Percayalah pada mereka. Dukung mereka. Dan jika Anda saat ini berada di posisi tengah, menjadi bagian dari manajemen media, ini adalah momen Anda. Jangan cuma cari aman, jangan jadi yes man. Beranikan diri Anda untuk mengambil langkah-langkah besar. Suarakan ide-ide terobosan Anda. Perjuangkan. Buktikan bahwa Anda adalah aset perusahaan yang paling berharga. Sementara bagi Anda yang baru memulai karir, jangan pernah hitung-hitungan. Beri, dan beri aja. Tunjukkan prestasi terbaik Anda apapun kondisinya. Akan ada orang yang akan merasa terancam dengan prestasi Anda. Akan ada orang yang mencemooh Anda. Biarkan saja. Ingat, nilai diri Anda ditentukan oleh karya-karya Anda. Bukan oleh kata-kata yang keluar dari mulut orang-orang yang cemburu. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Baru-baru ini, Komisaris Utama PT Pertamina, Pak Basuki Cahayapurnama yang akrab disapa Ahok meramalkan akan ada ancaman nyata bagi Pertamina sebagai penyedia bahan bakar minyak untuk roda 2 dan roda 4. Ahok mengatakan, saya yakin nggak sampai 5 tahun lagi SPBU itu bakalan sepi karena banyak orang akan pakai motor listrik. Padahal kebanyakan operasional SPBU itu diisi oleh kendaraan roda 2. Saya belum sempat ngobrol langsung dengan Pak Ahok tentang hal ini. Tapi menurut saya, ramalan beliau itu masuk akal banget. Kok bisa? Yuk kita kupas bersama ya di video ini ya. Benarkah motor listrik akan menjadi masa depan industri transportasi di Indonesia dalam waktu dekat ini? Dan apa saja keunggulan dan kekurangannya? Siapa pemain-pemain utamanya? Dan apa strategi bisnis mereka dalam mendisrupsi industri motor konvensional? Saya beruntung karena saat mempersiapkan video ini, saya sempat ngobrol langsung dengan salah seorang entrepreneur di bidang motor listrik. Jadi saya bisa dapat bocoran tangan pertama nih dari pelaku bisnisnya tentang peta industri, tantangan-tantangannya, hingga strategi persaingan para pelaku bisnis motor listrik. Nah, melalui video ini, saya akan bagikan rahasia itu untuk Anda.
Di tahun 2017, rata-rata penjualan per tahun kendaraan bermotor roda 2 adalah 6 kali lebih banyak daripada roda 4. Ya, kita lihat sendiri kan ya, betapa sepeda motor yang mendominasi atau jadi raja jalanan. Nah, bicara tentang motor listrik, apa sih keunggulannya dibandingkan dengan motor biasa yang menggunakan bahan bakar bensin? Setidaknya ada 4. Yang pertama, ramah lingkungan. Jelas ya, karena mengurangi emisi CO2 yang dikeluarkan oleh motor berbahan bakar bensin. Yang kedua, dari sisi biaya. Biaya pengecasan baterai motor listrik itu juga lebih irit dibandingkan biaya BBM. Nah, sebagai ilustrasi, untuk mengisi baterai 2 kWh hingga penuh butuh waktu 5 jam dengan tarif dasar listrik PLN sekitar Rp1.444. Maka sekali isi hingga penuh hanya butuh Rp2.889 aja. Uang tersebut bisa digunakan untuk jarak tempuh 60 km. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan bahan bakar bensin, harga bensin RON 90 per liter aja kan udah Rp7.650 kan ya. Itu belum bisa untuk 60 km. Jadi udah kebayang ya kira-kira perbandingannya. Oke, yang ketiga, penggunaan suku cadang pada motor listrik jauh lebih sedikit dibandingkan motor bensin. Nggak perlu tuh ada penggantian oli mesin, oli transmisi, atau pelumas lainnya. Servis yang dibutuhkan paling cuma penggantian kampas rem atau minyak rem saja. Yang terakhir, motor listrik nggak berisik. Suara mesinnya yang kecil dan halus itu jauh lah dibandingkan dengan motor bensin ya. Walaupun di sisi lain masih ada sejumlah hal yang jadi pertimbangan konsumen dalam membeli motor listrik. Motor listrik menggunakan energi baterai yang hanya mampu menyimpan daya untuk beberapa jam saja. Sehingga kalau Anda ingin bepergian jauh, Anda harus mempertimbangkan dulu nih jarak tempuhnya dan daya baterainya. Nah, hal ini bersinggungan nih dengan kekurangan yang berikutnya, yaitu masih kurangnya kemudahan mengisi ulang baterai. Memang saat ini pemerintah bekerja sama dengan para perusahaan besar untuk membangun stasiun pengisian atau penggantian baterai di beberapa wilayah di Indonesia. Tapi pertambahannya masih terlalu sedikit. Terlebih lagi bagi mereka yang bukan tinggal di perkotaan. Pastinya lebih susah ya untuk mendapatkan stasiun pengisian baterai ini. Satu hal lagi nih yang jadi pertimbangan konsumen, yaitu kondisi Indonesia rawan banjir. Pada dasarnya, motor listrik itu bisa dan aman digunakan saat musim hujan. Sebab pabrikan sudah membuat komponen atau part motor listrik yang kedap air. Namun, tetap aja ya nggak disarankan bagi para pengguna motor listrik nantinya untuk menerjang banjir seperti perilaku umumnya para pengendara motor di Indonesia pada saat ini. Kecepatan motor listrik juga lebih pelan dibandingkan motor konvensional. Karena daya mesinnya hanya melibatkan dorongan aliran listrik dari baterai. Sehingga nggak bisa secepat motor konvensional. Setidaknya sekarang. Ya. Jadi bagi Anda yang suka ngebut nih di jalan ya, faktor ini mungkin membuat Anda agak ragu untuk membeli motor listrik. Selain itu, sebagaimana umumnya produk yang baru, saat ini harga operasional motor listrik masih relatif mahal. Suku cadang yang tersedia juga belum banyak. Perusahaan belum menjalankan pertambahan infrastruktur secara masif karena merasa penggunaan kendaraan listrik masih sedikit. Sedangkan sebaliknya, para pengemudi juga masih ragu membeli mobil listrik atau motor listrik karena infrastruktur dirasakan masih kurang memadai. Jadi ini polemik khas ya atas adopsi inovasi yang kerap kita temui di dunia bisnis. Mana nih yang harus kita dulukan? Ayam dulu atau telur dulu? Gak lama lagi, kita berharap harga motor listrik akan makin terjangkau seiring bertambahnya pengguna. Apalagi pemerintah saat ini tengah gencar-gencarnya mendorong pengembangan kendaraan bermotor listrik di tanah air. Presiden Jokowi juga bertekad agar Indonesia mampu berpartisipasi aktif dalam rantai pasok global, yaitu sebagai penyedia bahan baku utama baterai mobil listrik atau motor listrik. Data Kementerian BUMN menunjukkan Indonesia punya cadangan nikel yang merupakan bahan baku utama baterai mobil listrik terbesar di dunia, yaitu 21 juta ton. Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Perpres ini antara lain membahas insentif fiskal dan non-fiskal dari pemerintah pusat dan juga daerah kepada pelaku industri. Juga penyediaan infrastruktur pengisian listrik. Menyusul Perpres tersebut, di tahun 2020, sejumlah kementerian terkait seperti perindustrian, perhubungan, serta energi dan sumber daya mineral telah mengeluarkan peraturan menteri untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik pada kegiatan transportasi. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi mendorong adanya skema pembelian kendaraan bermotor tanpa baterai, yaitu dengan konsep tukar baterai atau swap baterai.
Saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tersebut, di antaranya PT Energi Selalu Baru, PT Oyika Powered Solution, dan PT Swap Energy Indonesia. Jadi bayangin nih, di masa depan kalau motor listrik Anda tahu-tahu lowbat di tengah jalan, nggak usah khawatir. Anda tinggal menuju minimarket terdekat yang menyediakan swap baterai, lalu tukar deh baterai yang kosong dengan baterai yang sudah terisi penuh. Hingga 2025, pemerintah menargetkan bisa memproduksi sebanyak 600.000 mobil listrik dan 2,45 juta unit untuk motor listrik. Di Indonesia, produksi kendaraan listrik sudah dimulai tahun ini. Untuk kendaraan motor listrik, PT Wika Industri Manufacture atau WIMA memproduksi Gesits, motor listrik pertama di Indonesia. Satu kontainer sepeda motor listrik Gesits itu sudah berhasil diekspor ke Senegal. Bangga juga kita ya, kalau produk otomotif Indonesia bisa dipasarkan juga nih ke luar negeri. Pemain lainnya adalah Gogoro, motor listrik manufaktur asal Taiwan, yang paling dulu memperkenalkan sistem baterai yang telah digunakan oleh Gojek dan menjadi mitra dalam penyediaan suplai baterai. Para mitra ojek online mengatakan bahwa tarikan motor listrik terasa mulus dan biaya operasional yang dikeluarkan untuk kendaraan juga menurun sekitar 30% per bulan. Lumayan signifikan juga ya. Nah, ada nih satu produsen motor listrik terbaru, namanya Volta, yang keunggulannya telah menerapkan battery replacement system alias sistem ganti baterai atau SGB pada produk-produknya. Baterainya pun dijual sepaket dengan motornya atau ketika beli motor sudah dapat baterai di sana. Setiap produk kendaraan listrik yang diproduksi atau yang ada di Indonesia saat ini cukup beragam dan bersaing satu sama lainnya. Biasanya yang membedakan antar produk adalah sistem swap baterainya dan voltase yang dimiliki oleh baterai. Hingga kecepatan yang bisa ditempuh itu berbeda, disesuaikan dengan spesifikasi dan harga setiap brandnya. Proses pengisian daya atau charging itu berbeda juga untuk setiap brand. Rata-rata motor listrik memakan waktu sekitar 4-8 jam. Beberapa brand juga menyediakan fast charging yang cukup memakan 1,5-3 jam saja untuk setiap pengisiannya. Dan pengisian bisa dilakukan di rumah dengan ukuran voltase yang tepat. Atau bisa juga dilakukan di SPLU yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya perkotaan. Terlepas dari masih adanya keraguan bagi sebagian kalangan, respon dari pasar Indonesia terkait dengan motor listrik itu terhitung positif. Sekarang mari kita lihat industri motor listrik dari sudut pandang pelakunya. Nah, saya yakin Anda akan dapat belajar banyak nih dari beliau ya. Beberapa waktu yang lalu saya berbincang dengan founder dan direktur PT Volta Indonesia Semesta, Pak Wilty Awan. Beliau adalah profesional yang sudah mapan berkarir di sebuah perusahaan otomotif. Tapi kemudian lulusan teknik mesin Universitas Tarumanegara ini berani banting setir dan merintis usahanya sendiri. Memilih menjadi pebisnis yang tentunya penuh dengan ketidakpastian. PT Volta Indonesia Semesta mulai membuka pabrik kendaraan listrik pertama di kawasan industri Terboyo Timur, Semarang, Jawa Tengah pada Oktober 2017. Dan karena ketika itu peraturan presiden belum terbit, maka Volta mulai dari memproduksi sepeda listrik yang dipasarkan pada Februari 2018 sambil merintis uji coba motor listrik mereka. Ketika peraturan presiden akhirnya dikeluarkan di Agustus 2019, Volta berhenti memproduksi sepeda listrik dan fokus hanya memproduksi motor listrik saja. Volta 401 adalah motor listrik buatan Volta yang pertama dan dipamerkan di IIMS Motobike Hybrid Show 2020 di Moto Village, Jakarta. Model Volta 401 ini dibekali dinamo 1500 watt dengan jarak tempuh 60 km dalam satu kali cas. Dinamonya ada 2 bongkah baterai, ya, sehingga dapat membawa motor berjelajah hingga 120 km. Hal itu menjadi keunggulan dari Volta. Selain tentu saja sistem ganti baterainya. Bayangin aja ya, Anda lagi bawa motor listrik terus baterainya mau habis. Kan nggak mungkin ada pulang untuk ngecas kan? Atau numpang ngecas di rumah orang lain. Nah, dengan sistem ganti baterainya Volta ini, Anda cukup datang ke stasiun ganti baterai terdekat, terus tukar deh baterai Anda yang udah lowbat dengan baterai yang baru. Dan perjalanan Anda pun bisa berlanjut. Di awal 2021, Volta menawarkan test drive motor listrik mereka kepada perusahaan logistik Si Cepat. Dan pada April 2021, Si Cepat dan MCAS Group membentuk company baru bernama PT Sinergi Selalu Baru atau ESB yang kemudian bergabung dengan Volta. Pada November 2021, Volta membangun pabrik khusus untuk sepeda motor listriknya di kawasan industri Candi Semarang yang memproduksi motor listrik roda 2 dan juga roda 3.
Jadi menarik nih, ada simbiosis mutualisme atau pertemuan strategis dua kepentingan. Perusahaan logistik si cepat dengan puluhan ribu pengendara memiliki kebutuhan motor yang besar di saat yang sama perlu mengurangi biaya operasional. Sedangkan di sisi lain, Volta punya produk motor listrik hemat energi yang ingin dipasarkan. Sinergi itu juga melahirkan sebuah konsep bisnis baru di bidang energi yang mana mereka mengembangkan bisnis stasiun ganti baterai atau SGB. Stasiun SGB ini akan dibangun di gerai-gerai si cepat yang tersebar di kota-kota besar. Saat ini udah ada sekitar 100 stasiun SGB di Jabodetabek yang bisa digunakan. Dengan demikian, pemilik motor listrik nggak perlu khawatir kehabisan baterai di tengah jalan. Nah, stasiun-stasiun SGB ini nantinya nggak hanya untuk motor Volta aja, tapi juga produk lainnya atau motor yang lainnya yang kompatibel tentu saja akan bisa menggunakannya. Menjadikan bisnis itu sebagai sumber cuan baru yang sangat menjanjikan bagi Volta. Saat ini sudah ada 10.000 unit motor Volta yang beredar sebagai armada antar jemput paket dari si cepat. Kita bayangkan ya, 10.000 unit motor lalu lalang di jalanan, masuk ke dalam perumahan-perumahan. Itu pastinya akan jadi promosi berjalan kan ya untuk setiap produk Volta. Nah, untuk mengkapitalisasi peluang itu, maka model penjualan Volta yang awalnya masih business to business akan ditambahkan dengan B2C atau business to consumer per tahun 2022 ini. Wilty optimis bahwa dalam 2 atau 3 tahun ke depan, Volta bisa jadi pemimpin pasar di ceruk motor listrik. Dengan sistem ganti baterai yang dimiliki Volta tadi, apalagi jika dilihat dari spesifikasi yang ditawarkan, harga motor listrik Volta itu cukup bersaing. Maka optimisme Wilty beralasan. Karena di saat yang sama, pertumbuhan motor listrik itu terhitung eksponensial. Sementara perusahaan Jepang sepertinya belum akan masuk deh ke motor listrik. Jadi persaingan terjadi dengan sesama pemain baru saja. Gesitz, Volta, Gogoro, serta brand-brand lain yang sama-sama baru. Mumpung pemain besar belum masuk, kita bisa duluan bergerak menguasai pasar. Begitu kata Pak Wilty. Dalam jangka panjang, kendaraan listrik lebih efisien secara ekonomi dan lebih ramah lingkungan. Dengan dukungan dan difasilitasi pemerintah, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi produsen kendaraan listrik. Dan dari sosok pebisnis seperti Pak Wilty, kita belajar bagaimana ia cermat membaca perkembangan industri yang digelutinya. Ia visioner yang berpikir beberapa langkah ke depan, sehingga ia bisa termasuk dalam first mover atau pemain awal di pasar motor listrik yang masih baru dan terbuka luas. Volta juga cepat menangkap peluang kolaborasi dengan partner strategis, si cepat. Dan mereka bersama berinvestasi membangun stasiun untuk sistem ganti baterai. Strategi yang sangat menarik karena menjadikan Volta berada selangkah lebih maju dari brand lain yang belum memiliki stasiun serupa. Belajar dari kisah Pak Wilty dan Voltanya, mari kita refleksi. Sejauh mana Anda tajam membaca peluang di industri saat ini? Seberapa berani Anda bergerak keluar dari zona nyaman Anda untuk menangkap peluang itu? Seberapa Anda mampu merajut sinergi untuk menciptakan lompatan nilai bagi pelanggan Anda? Selalu ada risiko untuk jadi pelopor, tentu saja. Demikian juga berisiko untuk sekedar diam dan menunggu. Yang pasti, mahakarya tidak lahir dari benchmarking. Mahakarya lahir dari sebuah visi, dibentuk oleh keberanian, diwujudkan oleh perjuangan. Yang bisa jadi banyak orang memandang sebelah mata, mencibir bahkan. Gak apa, mereka cuma belum paham aja. Yang penting kita sadar bahwa hidup cuma sekali. Lalu, mau jadi apa kita? Inovator atau pengekor? Squid Game adalah sebuah film serial Netflix yang menceritakan kisah sekumpulan orang yang memiliki masalah keuangan akut. Mereka bermain dalam rangkaian permainan anak-anak dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Pemenang akan dapat membawa pulang uang senilai 45,6 miliar won Korea, setara dengan 551,3 miliar rupiah. Diakui atau tidak, Squid Game merepresentasikan dinamika dunia persaingan bisnis yang ada pada saat ini. Nah, dalam video ini kita akan gunakan game theory untuk membedah strategi dan psikologi perilaku para tokoh dalam serial Squid Game. Tujuannya untuk memahami logika bawah sadar perilaku persaingan bisnis. Juga untuk menarik pembelajaran, serta membantu Anda menentukan langkah terbaik untuk dapat keluar sebagai pemenang dalam bisnis yang Anda jalankan.
Mengatakan bahwa Squid Game merepresentasikan permainan bisnis dalam dunia nyata itu seperti terdengar berlebihan ya. Tapi sebenarnya nggak juga. Permainan anak-anak yang dimainkan dalam Squid Game seperti lampu merah, lampu hijau, tarik tambang, dan kelereng menuntut pertimbangan strategis yang kompleks. Belum lagi bicara proses psikologis yang terjadi dalam setiap permainan yang mempertaruhkan nyawa itu. Inilah hal-hal yang dieksplorasi dalam serial Squid Game dan seperti itulah kenyataannya yang terjadi di dalam dunia bisnis. Sebagai ilustrasi, misalnya Anda dagang bakso. Mestinya kan simple ya, tapi ternyata nggak juga. Anda harus memutuskan berapa harga jual yang pas, yang marginnya lumayan tapi cukup bisa bersaing. Di mana harus mangkal? Di tempat yang ramai tapi sudah banyak pesaing atau di tempat yang lebih sepi tapi nggak ada pesaing? Berapa banyak bahan baku yang Anda harus beli dan kemudian produksi? Kalau misalnya produksi Anda banyak tapi ternyata pasarnya sepi, kan Anda akan rugi. Tapi jika Anda produksi sedikit, tapi ternyata pasarnya ramai, Anda juga akan rugi karena kehilangan kesempatan untuk membuat keuntungan yang lebih banyak. Nah, sekarang kita lihat dari aspek psikologis. Seluruh pemain Squid Game ikut bermain secara sukarela. Memang awalnya mereka coba-coba ya, dan kemudian nyesel dan akhirnya memutuskan untuk tidak lagi bermain dan pulang. Tapi kan pada akhirnya mereka kembali bermain lagi. Nah, pengusaha juga begitu. Banyak yang coba-coba di awal, kemudian kapok dan akhirnya menyatakan ingin berhenti. Tapi banyak juga dari mereka yang kemudian memutuskan untuk kembali jadi pengusaha, walaupun tahu resikonya. Iming-iming menjadi kaya raya membuat mereka bersedia menanggung resiko kegagalan yang fatal. Kalau dalam Squid Game, resiko itu adalah kematian. Dalam dunia usaha, ya analoginya kurang lebih juga gitu deh. Dunia usaha itu selalu penuh dengan kejutan dan ketidakpastian. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan kawan bisa jadi lawan. Sekarang mari kita gunakan game theory untuk membedah situasi tersebut. Game theory adalah cabang ilmu matematika yang mengkaji interaksi pelaku ekonomi, di mana hasil interaksi yang diperoleh bergantung pada kepentingan dari masing-masing pelaku. Game theory awalnya dikembangkan oleh matematikawan Amerika kelahiran Hungaria, John von Neumann, dan koleganya Oscar Morgenstern untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi. Dalam buku mereka, The Theory of Games and Economic Behavior, yang diterbitkan tahun 1944, keduanya menegaskan bahwa matematika yang dikembangkan untuk ilmu fisika merupakan model yang buruk untuk ekonomi. Ilmu fisika menurut mereka mengamati benda mati yang nggak punya kepentingan, sementara perilaku ekonomi manusia penuh dengan kepentingan. Mereka mengamati bahwa ekonomi sangat mirip dengan permainan, di mana para pemain saling mengantisipasi gerakan pemain lain. Dan oleh karena itu membutuhkan jenis matematika baru, yang mereka sebut dengan game theory. Game theory memiliki banyak konsep di dalamnya. Salah satu yang paling mendasar dan sudah sangat dikenal adalah konsep zero-sum game, yang mewakili sebuah situasi di mana nilai keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak sama dengan nilai kerugian yang dialami oleh pihak lain. Dengan kata lain, perubahan bersih dalam kekayaan atau manfaat yang diperoleh adalah nol, zero. Dalam permainan poker, para pemain mempertaruhkan uang yang sama sehingga terkumpullah sejumlah uang. Nah, uang yang diperoleh oleh sang pemenang itu kan merupakan uang yang pemain lain kehilangan. Dalam Squid Game, setiap kali ada pemain yang kalah, maka para pemain yang menang berkesempatan mendapatkan uang yang lebih banyak. Semakin banyak pemain yang gagal, semakin banyak juga uang yang akan didapat oleh si calon pemenang. Premis dasar dari zero-sum game adalah total potensi pendapatan yang bisa diperoleh dari permainan itu sudah fix, berapapun jumlah pemainnya. Maka semakin banyak pemain, semakin sedikit yang akan didapat oleh setiap pemain. Maka dari itu, para pemain harus bersaing, menjatuhkan lawan agar dia bisa dapat porsi pendapatan yang lebih besar. Oleh sebab itu, dalam bisnis, keputusan pertama yang kita perlu ambil adalah memutuskan mau masuk ke dalam arena permainan yang mana. Nah, arena permainan yang saya maksud di sini adalah industri. Setiap industri memiliki jumlah uang yang bisa dimainkan berbeda-beda. Menurut Yahoo Finance, industri telekomunikasi memiliki nilai pasar 1,7 triliun US dollar. Sementara industri makanan nilainya 5 triliun US dollar. Industri e-commerce 9 triliun US dollar. Industri finansial nilainya 22,5 triliun US dollar. Selain nilai uang yang bisa dimainkan, pebisnis juga perlu menaksir berapa banyak pemain yang sudah ada dalam permainan itu. Siapa mereka dan seberapa mudah pemain lain bisa masuk. Memilih arena permainan yang tepat akan menentukan peluang keberhasilan dari bisnis Anda. Namun tentu saja ya, bisnis itu jelas lebih dari sekedar memilih arena bermain. Anda juga harus pandai dalam memainkannya. Nah, disinilah segala sesuatunya menjadi semakin kompleks. Dan game theory dapat membantu Anda untuk memahaminya. Dalam permainan bisnis, keputusan dari satu pemain serta aksi yang mengikutinya akan berdampak pada pemain lainnya. Dengan kata lain, nasib dari para pemain saling bergantung pada keputusan-keputusan yang mereka buat dalam permainan.
Maka sebelum Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu, Anda harus mempertimbangkan bagaimana pemain lain akan merespon aksi Anda itu. Dan sejauh mana respon mereka itu akan menguntungkan atau justru malah berpotensi merugikan Anda. Dalam permainan catur misalnya, sebelum Anda menggerakkan buah catur, Anda harus mengantisipasi langkah berikutnya dari lawan bermain Anda. Harapannya langkah-langkah yang terjadi berikutnya akan mendudukkan Anda pada posisi yang menguntungkan. Seorang Grandmaster catur dunia itu mampu memprediksi ke depan hingga 30 langkah dari lawannya. Sayangnya, dunia bisnis nggak seperti permainan catur yang setiap pemain bisa melihat kondisi permainan secara sempurna sepanjang waktu. Dunia bisnis itu samar-samar, banyak nggak jelasnya. Salah satu konsep yang ada dalam game theory yang lebih tepat merepresentasikan permainan bisnis itu disebut dengan Prisoner's Dilemma yang dirumuskan oleh matematikawan bernama Albert W. Tucker. Sesuai dengan namanya, permainan ini dimainkan oleh dua orang tahanan. Dan begini bentuk permainannya. Ada dua tahanan, A dan B, diduga melakukan perampokan bersama-sama. Mereka kemudian diisolasi dan didesak untuk mengaku. Masing-masing tahanan hanya peduli dengan dirinya sendiri. Mereka ingin mendapatkan hukuman penjara sesingkat mungkin. Masing-masing harus memutuskan apakah akan mengaku atau tidak, tanpa mengetahui keputusan dari tahanan yang satunya. Sebelum memutuskan, mereka diberitahu konsekuensi dari keputusannya. Pertama, jika keduanya mengaku, maka keduanya masuk penjara selama 5 tahun. Kedua, jika tidak ada yang mengaku, maka keduanya masuk penjara selama 1 tahun. Ketiga, jika yang satu mengaku, sementara yang lain tidak, maka yang mengaku akan dibebaskan. Sementara yang tidak mengaku akan dipenjara selama 20 tahun. Secara logika, pilihan yang kedua, di mana keduanya tidak mengaku, akan memberikan hasil optimal untuk kedua tahanan, di mana keduanya hanya dipenjara selama 1 tahun. Inilah yang disebut dengan Nash Equilibrium dalam game theory. Namun demikian, setiap tahanan kan memikirkan dirinya sendiri. Mereka ingin bebas. Maka pilihan yang terbaik untuknya adalah pilihan yang ketiga. Lagi pula, apa yang menjamin bahwa tahanan yang satunya itu nggak akan mengaku? Jika ternyata dia ngaku, sementara aku tidak mengaku, maka dia akan untung, aku buntung. Dia bebas, aku dipenjara 20 tahun. Karena itulah, maka kedua tahanan ini berpeluang memilih untuk mengaku, yang berujung pada hasil yang justru tidak optimal, yaitu masing-masingnya dipenjara selama 5 tahun. Dalam bisnis, ini kerap kali terjadi. Misalnya, ada dua pemilik toko yang menjual produk yang sama. Masing-masing ingin meningkatkan keuntungannya. Setiap pemilik toko tahu bahwa jika dia memiliki harga yang lebih rendah dari pesaingnya, maka dia akan menarik pelanggan dari saingannya itu. Dengan begitu, keuntungannya pun akan meningkat. Nah, karena itulah kemudian masing-masing akhirnya memutuskan untuk menurunkan harganya. Hingga kemudian keduanya pun terjebak pada perang harga. Hasilnya, kedua pemilik toko itu justru mendapatkan keuntungan yang lebih kecil. Semoga saat ini teman-teman sudah mulai kebayang ya bagaimana game theory berhubungan dengan Squid Game dan mampu menjelaskan perilaku ekonomi para pelaku bisnis. Tunggu dulu. Prisoner Dilemma itu kan cuma 2 pemain. Sementara permainan bisnis itu pemainnya bisa banyak sekali. Selain itu, kalau bicara kenyataan, sebenarnya para pemain bisnis itu kan bisa saling berkomunikasi satu sama lain kan. Nggak seperti tahanan tadi yang diisolasi secara terpisah. Oke. Yuk kita lihat satu permainan lain di game theory yang pemainnya banyak dan dilakukan dengan lebih terbuka. Sekarang Anda bayangkan ada 3 pemain, A, B, dan C. Sebenarnya pemainnya bisa lebih dari 3 sih. Saya gunakan 3 pemain supaya lebih gampang nanti menjelaskan dan juga memahaminya ya. Tapi berapapun jumlah pemainnya, kompleksitas pilihannya tetap sama. Dan hasilnya biasanya juga akan sama. Nah, ketiga pemain terletak di sudut segitiga sama sisi. Mereka terlibat dalam truel, yaitu duel yang melibatkan 3 orang. Setiap pemain memiliki senjata dengan 1 peluru. Asumsikan bahwa setiap pemain mampu menembak dengan sempurna dan dapat membunuh 1 pemain lain kapan saja. Tidak ada urutan pemain, tapi penembakan hanya bisa terjadi secara berurutan. Setelah 1 menembak, baru pemain lain bisa menembak. Mereka nggak bisa menembak pada waktu yang sama. Akibatnya, jika sebuah peluru ditembakkan, hasilnya diketahui oleh semua pemain sebelum peluru kedua ditembakkan. Urutan prioritas hasil akhir permainan yang diharapkan oleh setiap pemain adalah sebagai berikut. Pertama, dia selamat sendirian. Kedua, selamat dengan 1 lawan. Ketiga, selamat dengan kedua lawan. Keempat, tidak selamat tanpa lawan yang hidup. Kelima, tidak selamat dengan 1 lawan yang hidup. Dan keenam, nggak selamat dengan kedua lawannya hidup. Selamat sendirian adalah hasil yang paling ideal bagi si pemain. Sementara mati sendirian adalah hasil yang terburuk. Nah, menurut Anda, apakah ada yang menembak? Jika ada, siapa? Dan dia menembak siapa?
Tidak sulit sebenarnya ya untuk melihat bahwa hasil akhir yang ketiga di mana tidak ada yang menembak adalah pilihan dengan hasil yang optimal bagi semua pemain. Meskipun bukan hasil urutan pertama seperti yang diharapkan oleh setiap pemain. Kenapa begitu? Karena pilihan lainnya akan selalu berdampak lebih buruk. Misalnya, A memutuskan untuk menembak B, mengharapkan hasil yang kedua, di mana dia dan C bertahan. Sekarang lihat, dalam situasi seperti itu, C kan berkesempatan untuk menembak A yang sudah kehabisan peluru. Sehingga akhirnya meninggalkan dirinya sebagai satu-satunya yang selamat. C akan mendapatkan hasil yang pertama, hasil yang ideal. Nah, jika ini yang akan terjadi, maka A justru akan mendapatkan hasil yang tidak diinginkan, yaitu hasil urutan kelima. Jadi secara logis, A sebaiknya tidak menembak duluan. Logika yang sama juga berlaku untuk semua pemain lainnya. Dengan begitu kan hasil ketiga di mana semuanya selamat akan diperoleh. Namun pertanyaannya adalah, apakah pemain lain berpikir sama seperti Anda? Bagaimana jika mereka mau mengambil risiko itu? Bagaimana jika ia memutuskan untuk menembak Anda? Bagaimana jika kedua pemain lain berkoalisi untuk menembak Anda? Dan jika Anda harus menembak, siapa yang Anda akan tembak? Mana di antara keduanya yang Anda yakini tidak akan menembak Anda setelah Anda kehabisan peluru? Nah, Anda tentu aja bisa mencoba berkoalisi ya dengan pemain lain untuk menembak pemain ketiga dan sepakat untuk tidak saling menembak. Tapi siapa yang akan menembak pemain ketiga itu? Jika Anda yang menembak, apa yang menjamin pemain kedua tidak akan menembak Anda ketika Anda kehabisan peluru? Pemikiran yang sama juga dimiliki oleh rekan koalisi Anda. Maka dari itu, untuk memastikan agar tidak ada yang menembak, maka semua pemain perlu membuat kesepakatan bersama. Inilah yang menjelaskan mengapa saat ini dibentuk perkumpulan atau asosiasi industri, seperti Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, GAIKINDO, atau Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, GP Farmasi. Kalau jumlah pemainnya sedikit, membuat kesepakatan seperti itu dan menegakkan kesepakatannya sih relatif mudah ya. Seperti misalnya negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC dapat sepakat untuk menentukan jumlah produksi dan menjaga harga jual. Namun jika pemainnya sangat banyak dan sulit untuk dikontrol, misalnya di industri consumer products, makanan, atau fashion, maka koalisi ideal semacam itu sangat sulit untuk diwujudkan. Akhirnya kompetisi tidak bisa dihindari. Setiap lautan persaingan akan berakhir menjadi lautan merah yang penuh dengan darah. Seperti yang kita lihat dalam film serial Squid Game. Nah, inilah realita persaingan bisnis saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terjebak pada persaingan yang berdarah-darah itu? Ada 3 cara yang bisa Anda lakukan. Pertama, menjauhlah dari persaingan. Ciptakan lautan biru Anda. Ini adalah nasihat yang dikampanyekan Profesor Chan Kim dan Rene Mauborgne sejak tahun 2004 dalam buku mereka berjudul Blue Ocean Strategy. Caranya gimana? Identifikasi faktor-faktor kunci yang menjadi titik persaingan para pemain di industri Anda. Kemudian, ciptakan produk atau layanan yang sama sekali berbeda dari mereka, agar dapat masuk membentuk pasar baru yang di sana belum ada pesaingnya. Itulah lautan biru Anda. Cara yang kedua, ubah permainannya menjadi infinite games. Squid Games, sama seperti banyak permainan lainnya, adalah finite games. Tujuannya adalah mengalahkan lawan dalam waktu dan aturan yang sudah ditentukan. Simon Sinek dalam bukunya mengajak kita untuk bermain infinite games. Permainan yang tidak dibatasi secara waktu, di mana satu-satunya yang perlu kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Tujuan dari sebuah infinite games adalah advancement atau pertumbuhan diri, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kedua cara di atas dapat membantu Anda terhindar dari persaingan berdarah-darah dalam bisnis. Namun tentu saja masing-masingnya ada keterbatasan. Pertama, menemukan lautan biru bukan hal yang mudah. Bahkan seorang ahli strategi pun masih harus trial and error. Dan jikapun kita sudah menemukan sebuah lautan biru, nggak akan lama sebelum pemain-pemain lain masuk dan mengubah lautan biru kita menjadi lautan merah darah. Sementara yang kedua, gagasan bisnis sebagai infinite games merupakan konsep yang indah, namun kurang praktikal menurut saya. Secara mindset jelas itu sangat bagus ya. Namun dalam dunia di mana pemegang saham terus menuntut keuntungan jangka pendek, gagasan itu terasa sangat jauh. Itu sebabnya saya lebih suka dengan cara yang ketiga, yaitu abaikan persaingan seluruhnya. Cukup fokus pada pelanggan saja. Anda nggak perlu berupaya mengalahkan siapapun. Cukup memenangkan hati pelanggan Anda. Lagi pula, kenapa harus repot-repot keluarkan energi untuk pesaing? Bukankah pendapatan perusahaan Anda itu datangnya dari pelanggan? Pesaing itu hanya distraction aja, pengecoh. Ngasih duit enggak, bikin pikiran iya. Maka kerahkan seluruh sumber daya dan upaya Anda untuk menghadirkan lompatan nilai yang paling tinggi untuk pelanggan Anda. Pesaing nggak usah digubris sama sekali. Abaikan. Jangan mau diajak bersaing dalam permainan berdarah mereka. Tantangan dari cara ketiga ini adalah yang namanya pelanggan itu moving target, target yang bergerak. Nggak statis, keinginannya berubah-ubah, kebutuhannya berevolusi. Bahkan seringkali mereka sendiri nggak tahu apa yang mereka inginkan. Maka kita pun harus sangat hebat dalam memahami mereka.
mampu mengantisipasi pergerakan mereka. Kemudian dengan cepat merespon segala kebutuhan mereka. Semua itu jelas nggak mudah. Tapi bagi saya, itu lebih baik daripada harus ikut bermain Squid Game yang berdarah-darah. Cara manapun yang Anda pilih, kini Anda tahu bahwa Anda tidak harus memainkan permainan persaingan yang ada dalam industri Anda. Persaingan itu hanyalah ilusi, pengecoh yang menjauhkan Anda dari tugas Anda yang sebenarnya, yaitu memenangkan hati pelanggan Anda. Jadi, jika suatu saat nanti ada orang yang mengundang Anda untuk ikut dalam permainan itu, tolak aja. Biarkan pemain lain yang memainkannya. Sementara Anda, nikmati waktu bermesra-mesraan dengan pelanggan Anda. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di tahun 2007, Sridhar Vembu, seorang engineer asal India, memutuskan untuk maju melawan Salesforce, sebuah pertarungan yang sangat tidak seimbang. Salesforce adalah perusahaan software berbasis cloud asal Amerika yang sangat sukses. Hebatnya, Vembu maju perang tanpa dukungan dana dari investor sepeser pun. Hasilnya, Zoho, perusahaan milik Vembu, berhasil mencuri pelanggan Salesforce secara signifikan. Bahkan membuka pasar baru yang lebih luas untuk layanan aplikasi bisnis berbasis cloud. Lebih dari itu, di saat Salesforce mengalami kerugian, Zoho justru untung besar. Zoho kini memiliki 16 kantor yang tersebar di seluruh dunia dengan lebih dari 70 juta pelanggan. Bagaimana Vembu mampu melakukan itu? Seperti apa strateginya? Dan apa rahasia suksesnya? Yuk kita simak jawabannya di video singkat ini. Sridhar Vembu menyelesaikan gelar PhD di Princeton University dan bergabung dengan divisi pengembangan produk Qualcomm pada tahun 1994. 2 tahun kemudian, ia bekerja sama dengan Tony Thomas, seorang ex-engineer AT&T Bell Labs, bersama saudaranya Kumar dan Sekar, dan 2 teman lainnya untuk memulai AdventNet. Kantor mereka berada di Pleasanton, yang berjarak 1 jam perjalanan dari Silicon Valley. AdventNet awalnya berfokus pada mengembangkan dan menjual network management tools ke perusahaan telekomunikasi. Pada awal 2001, AdventNet memulai operasi resminya di Jepang karena saat itu pasar Jepang sedang booming-boomingnya. Namun sayang, .com bubble pecah nggak lama setelah itu. Sektor terkait seperti telekomunikasi mengalami guncangan yang keras yang mengarah pada kebangkrutan. Ketergantungan AdventNet terhadap industri telekomunikasi membuatnya jadi rentan. Dan para founder pun harus berpikir ulang tentang strategi bisnisnya. Dalam rangka menghindari krisis serupa di masa depan, para founder memutuskan untuk membangun solusi perangkat lunak berkualitas tinggi untuk usaha kecil dan menengah dengan harga yang terjangkau. Data pada saat itu menunjukkan bahwa UKM menghabiskan sekitar 2-3% dari pendapatan mereka untuk investasi teknologi informasi. Dan AdventNet menginginkan bagian dari kue itu. AdventNet mulai berinvestasi dalam pengembangan perangkat lunak berbasis cloud dengan mengembangkan aplikasi pengolah kata yang kemudian berkembang mencakup email, spreadsheet, wiki, CRM, dan lain sebagainya. Pada tahun 2009, Sridhar dan para founder merasa bahwa nama AdventNet itu kurang keren, apalagi untuk perusahaan yang terlibat dalam memecahkan masalah bisnis untuk perusahaan kecil dan menengah. Mereka suka dengan nama Soho, yang merupakan singkatan dari Small Office, Home Office. Soho.com akan jadi nama yang ideal. Tapi sayang, nama domain itu sudah nggak lagi tersedia. Mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan Zoho.com. Pada tahun 2014, basis pelanggan Zoho telah melampaui 10 juta pengguna, di mana 50% penggunanya berasal dari Amerika Serikat. Sementara 30% datang dari Inggris dan sisanya dari belahan dunia yang lain. Zoho dengan cepat mengembangkan beragam produk baru. Zoho meluncurkan rata-rata 4 produk baru setiap tahunnya. Pada awal 2007, Google meluncurkan G Suite, sebuah bundle aplikasi online untuk kantor yang berhadapan langsung dengan Zoho. Para founder sadar bahwa pertarungan langsung dengan raksasa mesin pencari global di ruang aplikasi kolaborasi kantor bukanlah pertarungan yang mereka bisa menangkan. Oleh karena itu, Zoho memutuskan untuk pivot, pindah ke layanan online untuk pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM. Zoho memilih untuk bertarung melawan Salesforce, yang sebenarnya nggak juga mudah. Karena saat itu Salesforce sudah jadi jawara industri layanan CRM berbasis cloud di dunia.
Lalu apa strategi yang digunakan Zoho untuk memenangkan pertempuran melawan Salesforce? Pertama, tentu saja harga. Salesforce didesain untuk digunakan oleh korporasi besar. Fitur dan harganya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan korporasi. Zoho menghadirkan solusi untuk perusahaan kelas kecil dan menengah dengan harga yang disesuaikan dengan kemampuan finansial mereka. Strategi Zoho adalah terus membangun aplikasi online baru yang dapat digunakan secara gratis atau dibeli dalam skala besar dengan harga yang terjangkau. Kedua, kampanye marketing yang kreatif. Pada pertengahan tahun 2010, Zoho memasang iklan billboard di bandara dan di jalan-jalan utama di sekitar San Francisco Bay Area dengan kata-kata CRM without the forced sale. Finally, CRM tanpa penjualan paksa. Akhirnya, iklan menyentil yang menggunakan font yang mirip dengan logo Salesforce itu secara tidak langsung menargetkan pelanggan Salesforce.com. Billboard lain berbunyi, kode diskon Salesforce Anda, Zoho. Iklan itu dibuat ketika tim Zoho mengetahui bahwa Salesforce yang biasanya menagih pelanggannya 5 kali lebih mahal dari Zoho, menawarkan diskon jika si pelanggan menyatakan bahwa mereka tengah mencoba produk Zoho. Ketika Salesforce mengalami kerugian pada tahun 2015, Zoho memasang iklan yang tampak seperti kartu simpati raksasa dengan pesan Salesforce yang terhormat, sorry for your loss, turut menyesal atas kerugian Anda. Itu merupakan cara berani Zoho dalam membuat pernyataan besar bahwa meskipun bisnis Zoho untung, pesaing terbesarnya itu tidak menghasilkan uang. Dengan melakukan perbandingan langsung antara Zoho dengan Salesforce, maka Zoho menciptakan kesan bahwa Zoho dan Salesforce berada dalam satu level yang sama. Bedanya, Zoho menawarkan harga yang lebih bersahabat. Singkatnya, Zoho menunggangi brand positioning Salesforce untuk mengangkat positioning dirinya di benak calon pelanggan. Nah, itu yang namanya cerdik. Ketiga, curi pelanggan dari kandangnya sendiri. Idenya sederhana. Kalau Zoho bisa membuat pelanggan Salesforce berpindah ke Zoho, maka itu akan menjadi bukti atas keunggulan Zoho atas Salesforce. Itu jelas menjadi proporsi nilai yang sangat tinggi bagi perusahaan kecil dan menengah yang masih menimbang-nimbang untuk menggunakan layanan Zoho. Pada tahun 2013, Zoho menyusupi event Dreamforce by Salesforce, sebuah acara tahunan CRM yang diselenggarakan oleh Salesforce. Zoho menyediakan becak dan truk makanan gratis dengan spanduk bertuliskan, "Mari coba Zoho, Salesforce tidak perlu tahu." Secara efektif, Zoho menarik ratusan penggemar teknologi dan pengguna produk Salesforce yang datang ke event itu untuk mencoba beragam produk Zoho. Zoho juga secara reguler menggunakan konferensi analis untuk membangun pengaruh di antara basis pengguna dan juga menggunakan digital marketing untuk membuat pengguna baru mencoba gratis produk-produk Zoho. Dan upaya tersebut membuahkan hasil. Hingga pada akhir tahun 2015, Zoho memiliki lebih dari 15 juta pengguna, di mana 10 hingga 15% basis pengguna CRM-nya berasal langsung dari Salesforce. Tidak seperti perusahaan perangkat lunak lain yang tumbuh besar dengan cara mengakuisisi perusahaan atau produk lain untuk melengkapi portfolio produk atau layanan yang sudah ada, Zoho memilih untuk mengembangkan semua produk-produknya secara mandiri. Memang sih, nggak mudah bagi Zoho untuk melakukan akuisisi. Secara Zoho menjalankan bisnisnya dengan bootstrapping, alias tidak menggunakan dana investor sama sekali. Zoho bertumbuh secara organik dengan menginvestasikan kembali keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan produk dan juga untuk pertumbuhan usaha. Namun menurut saya, alasannya lebih dari itu. Zoho sadar bahwa mengakuisisi produk lain untuk diintegrasikan ke dalam ekosistem Zoho bukan hanya tidak mudah, tapi juga dikhawatirkan nggak bisa memberikan nilai yang optimal bagi para penggunanya. Zoho terinspirasi oleh Apple yang memiliki kontrol atas ekosistem yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan juga aplikasi. Kontrol tersebut memungkinkan Apple untuk memberi nilai lebih pada pelanggannya dalam bentuk peningkatan kinerja. Zoho berpandangan bahwa perangkat lunak untuk bisnis juga membutuhkan seamless integration yang serupa. Maka pada tahun 2017, Zoho mengumumkan peluncuran Zoho One, platform terpadu yang menghubungkan lebih dari 35 aplikasi Zoho ke dalam satu penawaran. Setahun kemudian, 12.000 perusahaan menggunakan layanan Zoho One di seluruh dunia. Dan selang hanya beberapa bulan saja, meningkat menjadi 20.000 perusahaan. Hampir 35% dari seluruh basis pelanggan Zoho telah berlangganan Zoho One.
Zoho akhirnya dapat menyatukan semua aplikasinya menjadi platform operasi untuk bisnis dengan layanan pemasaran, dukungan pelanggan, akuntansi, SDM, produktivitas, kolaborasi, serta modul intelijen bisnis yang terintegrasi. Hingga saat ini, Zoho Corporation tetap menjadi perusahaan swasta yang sangat menguntungkan di mana sahamnya sepenuhnya masih dipegang oleh para founder. Kantor pusat International Zoho berada di Chennai, India, didukung oleh 16 kantor yang tersebar di seluruh dunia. Zoho kini memiliki lebih dari 70 juta pengguna di seluruh dunia dengan lebih dari 50 produk. Dengan 500 orang tim R&D yang kuat, Zoho mulai berinvestasi besar-besaran di berbagai bidang seperti teknologi semiconductor, peralatan medis, dan juga bahasa pemrograman. Pada 2021 ini, Zoho memperkerjakan lebih dari 10.000 orang. Ada 5 hal yang membuat Zoho mampu bertumbuh secara fantastis di dalam industri yang tengah dikuasai oleh para raksasa teknologi. Pertama, Zoho memiliki CEO sekaligus founder visioner yang memiliki komitmen kuat untuk membesarkan bisnisnya. Manajemen awal Zoho memilih untuk menginvestasikan kembali semua pendapatan mereka untuk pengembangan produk daripada membayar gaji mereka sendiri. Baru pada tahun 1998 ketika penjualan melampaui 1 juta US dollar, mereka mulai menerima gaji. Pada tahun 2000, sebuah perusahaan kapitalis Ventura menawarkan dana segar sebesar 200 juta US dollar. Dan walaupun para founder senang dengan penawaran tersebut, mereka memutuskan untuk tidak menandatangani term sheet. Kenapa? Karena di dalamnya ada klausul yang mewajibkan Zoho untuk go public dalam waktu 8 tahun setelah penandatanganan perjanjian. Investor menginginkan exit untuk mencairkan keuntungan. Sementara para founder ingin terus membesarkan perusahaan. Kedua, Zoho fokus pada pasar yang tidak digarap oleh pemain lain dalam industri. Sementara pemain lain menggarap pasar korporasi yang berkantong tebal, Zoho memutuskan untuk menggarap pasar UKM. Zoho menemukan bahwa banyak pelaku UKM yang memerlukan dukungan layanan digital untuk menjalankan bisnisnya, namun mereka nggak bisa menjangkau harga dari solusi digital yang tersedia. Zoho juga menemukan bahwa kebutuhan atas layanan digital dari pelaku UKM ini bersifat generik, nggak spesifik per industri. Nah, itu dia. Zoho telah menemukan sebuah unmet needs dari pasar UKM yang mana ia memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Yang ketiga, Zoho menerapkan frugal innovation, yaitu satu bentuk inovasi di mana kita memecah sebuah produk atau layanan menjadi komponen-komponen yang membentuknya. Kemudian, fokus hanya menghadirkan komponen yang esensial saja. Dengan begitu, produknya menjadi lebih sederhana dan biaya produksinya juga jadi lebih murah. Sehingga harga jualnya pun juga menjadi lebih terjangkau. Fitur-fitur yang dihadirkan oleh Zoho nggak sebanyak dan nggak sekompleks yang dimiliki oleh pesaingnya yang menyasar pasar korporasi. Tapi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan para pelaku UKM yang jadi sasarannya. Yang menarik adalah, walaupun aplikasi-aplikasi yang dimiliki Zoho mungkin bukan yang terbaik dalam kategorinya, namun mereka saling terkoneksi dengan baik membentuk sebuah application system yang bisa diandalkan. Keempat, Zoho men-sourcing kebutuhan programmernya secara mandiri dari dalam. Pada tahun 2005, Zoho mendirikan Zoho University, sebuah program 2 tahun yang 85% siswanya berasal dari keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bukan hanya biaya kuliah digratiskan, siswa di kampus ini bahkan mendapatkan gaji dari Zoho. Siswa menghadiri kuliah biasa di pagi hari dan belajar coding di sore hari. Pada tahun 2018, Zoho University telah meluluskan 745 siswa, di mana 720 diantaranya kemudian bekerja di Zoho. Program ini bukan hanya memberikan Zoho asupan programmer yang stabil dari waktu ke waktu, namun juga pasukan programmer yang loyal dan sangat berdedikasi pada perusahaan. Selain itu, kalau dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya di US, biaya gaji coders binaan Zoho itu hanya separuhnya. Nah, hal itu membuat Zoho dapat beroperasi dengan biaya rendah, sebuah penghematan yang dinikmati pelanggan berupa harga jual yang jauh lebih kompetitif. Kelima, Zoho berhasil menghilangkan pain point terbesar dari pelanggannya, yaitu mengoperasikan kumpulan aplikasi online yang tidak terhubung satu sama lain. Selain mendongkrak biaya operasional, aplikasi-aplikasi yang tidak terintegrasi itu menambah kompleksitas proses dan memberikan tambahan pekerjaan yang tidak perlu. Di tahun 2019, Deloitte menyebutkan bahwa mengurangi IT dan menyederhanakan arsitektur IT menjadi prioritas perusahaan untuk 12 bulan ke depan. Zoho One menyelesaikan masalah itu dengan sangat baik. Data dan proses dipusatkan pada sebuah platform tunggal. Operasi front office dan back office serta pengalaman pelanggan dan karyawan dibuat lebih sederhana. Platform Zoho juga lebih mudah digunakan, memungkinkan optimalisasi proses dan juga otomatisasi di seluruh aspek bisnis.
Saya rasa pelajaran terbesar yang kita dapatkan dari kisah sukses Zoho ini adalah jangan terjebak pada mitos. Di dunia startup kita sering mendengar bahwa kalau mau tumbuh besar ya harus pakai dana investor. Vembu membuktikan sebaliknya. Komitmen dan kecintaan para founder atas apa yang sedang mereka bangun memiliki kontribusi yang lebih besar atas keberhasilan sebuah perusahaan dibandingkan dengan guyuran dana jutaan dolar yang disediakan oleh investor. Mitos yang kedua adalah pertumbuhan eksponensial hanya bisa terjadi dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain. Nah, sekali lagi, Vembu membuktikan sebaliknya. Zoho tidak mengakuisisi perusahaan atau produk manapun. Zoho mengembangkan semuanya secara internal. Jika Anda mengenal pelanggan Anda dengan sangat baik, maka siapa yang bisa menyelesaikan masalah mereka dan memberikan nilai yang paling tinggi pada mereka selain diri Anda? Bagi saya pribadi, Vembu dan para founder Zoho mengingatkan saya untuk tidak menempatkan hal-hal di luar diri saya sebagai faktor penentu keberhasilan saya. Tanpa sadar kita sering ngeluh, nggak ada pemodal, nggak ada dukungan pemerintah, nggak punya partner yang tepat, timingnya nggak pas, ekonominya lagi resu, dan masih banyak lagi. Vembu dan para founder Zoho mengingatkan kita bahwa semua yang kita butuhkan untuk sukses sudah tersedia di dalam diri kita sendiri. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya.